Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Anggi Septiani, Farah Jelita, Femi Oktavianti, dan Muhammad Burkon. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari review jurnal Pratikum Hayati untuk tema 2, di mana tema proyeknya yaitu sintesis ester dari asam karboksilat dan alkohol. Baiklah, untuk review jurnal pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Farah Jelita. Kepada Farah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Anggi. Jurnal yang pertama dengan judul Sintesis Ester Asam Sinamat Menggunakan Variasi Katalis Asam. Untuk autornya yaitu Laode, Kadide, dan kawan-kawan. Penerbitnya J. Pijar MIPA yang memiliki Sinta 4 dan terindeks di Garuda. Untuk masalah utama yang terdapat pada jurnal tersebut, bagaimana kinerja katalis heterogen Novion sebagai katalis asam pada sintesis ester sinamat dibandingkan dengan katalis homogen yang lazim digunakan, yakni H2SO4 dan PTSOH. Alasan penting dari jurnal tersebut yang direkomendasikan untuk disertasi adalah penggunaan katalis homogen yang lebih banyak digunakan ketimbang katalis heterogen. Akhir-akhir ini pemanfaat katalis heterogen telah menarik simpati dari para peneliti untuk dikembangkan karena memiliki beberapa kelebihan tersendiri, terutama dalam hal penggunaan kembali. Novion R dapat dijadikan sebagai katalis yang dalam esterifikasi asam sinamat dengan sikloheksanol didapatkan hasilnya 78% maupun apabila digantikan dengan fenetil alkohol didapatkan hasil yang menarik sebesar 90%. Untuk metode penelitian atau prosedur kerja yang terdapat di dalam jurnal itu, yang pertama adalah sintesis sikloheksil sinamat dengan PTSOH sebagai katalis, sintesis sikloheksil sinamat dengan H2SO4 sebagai katalis, sintesis sikloheksil sinamat dengan novium sebagai katalis, sintesis vinyl sinamat dengan H2SO4 sebagai katalis, sintesis vinyl sinamat dengan PTSOH sebagai katalis, sintesis vinyl sinamat dengan novium sebagai katalis. Keterampilan dasar yang disasar yang terdapat di dalam jurnal tersebut adalah reflux. Untuk hasil penelitian dapat sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel yang terdapat di dalam PDF ini. Selanjutnya untuk kesimpulan, pada dasarnya Novion R dapat berfungsi sebagai katalis heterogen dalam reaksi esterifikasi asam karboksilat dengan senyawa-senyawa turunan alkohol. Hal ini dapat dilihat pada reaksi esterifikasi antara asam sinamat dengan sikloheksanol yang melibatkan hasil sebesar 78%, maupun fenil alkohol yang memberikan hasil yang cukup signifikan, yakni sekitar 93%. Fakta ini menjanjikan dan memberi harapan baru untuk melakukan sintesis ester-ester sinamat yang berperan penting sebagai senyawa-senyawa bahan pangan maupun senyawa bahan obat. Mungkin sekian jurnal 1, saya kembalikan kepada Anggi. Terima kasih. Baik, terima kasih Farah. Baik Ibu dan teman-teman semuanya, untuk review jurnal 2 akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Femi Oktavianti. Kepada Femi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk jurnal kedua yang berjudul Modifikasi Valin dengan asam p-hidroksibenzoat dan uji aktivitasnya terhadap Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan Candida albicans. Dengan penerbit yaitu Farmasi Jurnal Farmasi Indonesia, terindeks Sinta 3 Garuda Index. Untuk masalah utama pada jurnal 2 ini yaitu sintesis senyawa baru yaitu vanilyl parahidroksibenzoat yang diharapkan memiliki aktivitas antimikroba. Untuk ulasan pentingnya yaitu vanilin yang digunakan untuk mensintesis senyawa ester vanilyl p-hidroksibenzoat harus direduksi terlebih dahulu. Reduksi dilakukan pada gugus aldehid menjadi gugus alkohol. Proses pembentukan vanilyl alkohol adalah dengan cara mereduksikan vanilin menggunakan natrium borohidrida. Pencampuran antara vanilin dan
NaBH4 menghasilkan uap panas karena penambahan NaBH4 menghasilkan panas dari dalam tempat keluar lingkungan atau bersifat eksoterm, sehingga tidak diperlukan adanya pemanasan dalam proses reduksi vanilin menjadi vanilin alkohol. Untuk metode penelitian atau prosedur kerjanya yaitu reduksi vanilin dengan natrium borohidra, sintesis vanilin P-hidroksibenzoat dengan katalis DCC atau DMAP, pemurnian hasil reaksi, dan karakterisasi dan elusidasi struktur senyawa hasil sintesis. Untuk keterampilan di sasar itu ada dua, yang pertama yaitu reflux dan yang kedua kromatografi lapis tipis. Untuk hasil penelitiannya dapat dilihat pada slide selanjutnya, yaitu kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa senyawa hasil reduksi dengan NaBH4 telah terkonfirmasi vanilil alkohol melalui spektrum inframerah pada bilangan gelombang OH bebas 3.438,5 dan 1.466,7 untuk menunjukkan gugus metil CH2. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada slide. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Femi. Baik Ibu dan teman-teman semuanya, untuk jurnal 3 mungkin akan saya presentasikan sendiri, di mana untuk judul dari jurnal 3 ini yaitu pembuatan etil asetat dari hidrolisis, fermentasi, dan esterifikasi kulit pisang raja. Di mana autornya di sini Sari Liza Azura, NST, dan kawan-kawan. Penerbitnya yaitu Jurnal Teknik Kimia USU. Untuk masalah utama yang terdapat pada jurnal tersebut adalah di mana menghasilkan etil asetat dari bahan baku kulit pisang raja melalui proses fermentasi dan dilanjutkan dengan reaksi esterifikasi, serta mengetahui pengaruh rasio bahan baku, air, dan suhu hidrolisis terhadap etil asetat yang dihasilkan dari kulit pisang raja. Untuk ulasan penting dari jurnal tersebut, di mana rasio campuran etanol dan air terdapat pada satu titik didih yang tepat untuk proses destilasi. Semakin kecil rasio dari etanol dalam campuran, maka titik didih proses akan semakin tinggi. Dan selama proses destilasi berlangsung, zat pengotor atau air akan ikut menguap. Oleh karena itu, pada kondisi ini, volume hasil esterifikasi yang diperoleh menjadi lebih tinggi karena banyaknya kandungan air pada destilat etanol. Tetapi banyaknya volume air ini mengakibatkan kadar etil asetat menjadi rendah. Nah, untuk metode penelitian pada jurnal ini ada 3, yaitu hidrolisis tepung kulit pisang kapok, fermentasi hidrolisis, dan esterifikasi. Nah, untuk keterampilan yang disasar pada jurnal ini yaitu kromatografi. Nah, untuk hasil penelitiannya yaitu pada kondisi terbaik yang diperoleh yield etil asetat maksimum sebesar 70,377% pada kondisi perbandingan bahan baku dan air 1:10 dan suhu hidrolisis 50 derajat. Nah, untuk selanjutnya dapat diperhatikan pada slide tersebut. Nah, untuk kesimpulan pada jurnal ini yaitu peningkatan rasio perbandingan bahan baku dan air pada proses hidrolisis menghasilkan etil asetat lebih banyak pada pembuatan etil asetat dengan proses hidrolisis, fermentasi, dan esterifikasi. Kondisi terbaik diperoleh pada suhu hidrolisis 50 derajat Celcius. Dan perbandingan jumlah bahan baku dan air adalah 1:10 dengan yield sebesar 70,377%. Baik, untuk jurnal selanjutnya, yaitu akan dibacakan oleh rekan saya, Muhammad Furqon. Kepada Muhammad Furqon dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang jurnal keempat, di sini kami mengambil judul Effect of Water of Sulfuric Acid karena katalis esterification. Autornya itu Yu, penerbit Journal of Molecular Catalysis, Chemical Elsevier 4. Masalah utama yang terdapat pada jurnal tersebut yaitu bagaimana dampak air pada esterifikasi asam asetat dengan metanol yang dikatalis fase air pada 60 derajat.
Selanjutnya ulasan penting dari jurnal tersebut yaitu rentan konsentrasi air yang digunakan mencakup konversi setara asam asetat dari sekitar 5 hingga 60%. Jelas bahwa autokatalis hampir tidak terpengaruh oleh peningkatan konsentrasi air yang dihasilkan saat. Maaf Furkon, mungkin suaranya bisa dikerasin, tidak kedengaran suaranya. Selanjutnya metode penelitian atau prosedur kerja penelitian. Yang pertama yaitu prosedur reaksi, yang kedua desain eksperimental. Terus keterampilan yang disasar yaitu kromatografi. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel ini. Terus untuk selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pengaruh air pada asam sulfat fase air proses air di katalis esterifikasi asam asetat dengan metanol dipelajari dengan penambahan air awal. Fenomena kinetik reaksi awal dengan meningkatkan konsentrasi air menunjukkan bahwa katalis terganggu sebagai hasil esterifikasi dan air terus-menerus dihasilkan dari kondensasi asam karboksilat dan alkohol. Selanjutnya dampak negatif air pada katalis ditemukan pada dasarnya tidak tergantung pada suhu atau rasio molar asam metanol asetat di bawah kondisi eksperimental yang digunakan. Terus kesesuaian termodinamika antara solvasi proton dalam campuran biner metanol atau air dan esterifikasi menunjukkan korelasi yang kuat antara solvasi proton preferensial oleh air dan efek penonaktifan air yang diamati. Hilangnya kekuatan asam proton katalis karena pelarutan air menyebabkan penurunan konsentrasi asam karboksilat terprotonasi sehingga menghambat pembentukan ester. Tidak hanya esterifikasi, tapi juga reaksi lain juga dapat mengalami efek penonaktifan air ketika dikatalis oleh asam protonat kuat. Dengan demikian, penghilangan air secara simultan selama reaksi seharusnya tidak hanya menghambat reaksi hidrolisis terbalik, tetapi juga mempertahankan aktivitas tinggi dan dari proton katalis selama reaksi. Baik, terima kasih Furkon. Mungkin untuk jurnal selanjutnya, jurnal 5 akan dipresentasikan oleh rekan saya Farah Jelita. Kepada Farah Jelita dipersilakan. Baik, terima kasih Anggi. Untuk jurnal 5 yang memiliki judul Esterification Reaction of Glycerol and Palm Oleic Acid Using Methyl Ester Sulfonate Acid Catalyst as Drilling Fluid Formulation. Untuk authornya itu ada Sari, penerbitnya ada Yop Publishing. Masalah utama yang terdapat dalam jurnal tersebut adalah bagaimana kondisi terbaik dari proses esterifikasi. Ulasan penting yang terdapat dalam jurnal tersebut adalah jumlah dan jenis ester dari pemisahan sempurna esterifikasi menghasilkan puncak dengan waktu retensi yang berbeda. Ester rantai pendek lebih polar daripada rantai panjang. Hukum suka larut seperti ester menyatakan bahwa jenis ester dengan rantai lebih panjang akan tertahan di dalam kolom, sedangkan ester rantai pendek akan lolos ke relusi keluar dari kolom. Rantai pendek polar akan muncul lebih awal dari rantai panjang non-polar. Asam lemak dan yang memiliki gugus karboksilat tunggal dan rantai karbon non-polar menyebabkan lemak tidak larut dalam air. Untuk metode yang digunakan adalah menggunakan kondensor dan spektrometri massa kromatografi gas. Keterampilan yang disasar adalah kromatografi. Untuk hasil penelitian sebagaimana yang bisa kita lihat pada slide. Untuk kesimpulannya yaitu reaksi esterifikasi antara gliserol sebagai hasil samping industri biodiesel dengan asam oleat sawit menghasilkan ester gliserol yang bernilai tambah lebih tinggi. Salah satu potensi pemanfaatan gliserol ester adalah sebagai salah satu komponen dalam formulasi fluida pemboran untuk kebutuhan pemboran minyak. Untuk dapat digunakan dalam industri pemboran minyak, gliserol harus memiliki karakteristik yang sesuai dengan fluida dasar yang berasal dari turunan minyak bumi. Bahan baku yang digunakan dalam reaksi esterifikasi adalah gliserol dengan kemurnian 97,68% yang direaksikan dengan asam oleat sawit dan asam metil
sulfonat atau methyl sebagai katalis dari turunan minyak sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan reaksi esterifikasi dipengaruhi oleh peningkatan suhu dan waktu proses. Karakteristik gliserol ester terbaik diperoleh dari reaksi pada suhu 240 derajat Celcius dan waktu proses 180 menit dan laju penurunan bilangan asam terbesar dan menghasilkan konversi maksimum 99,24%, densitas 0,93 gram per sentimeter kubik, titik nyala 241 derajat Celcius, titik tuang min 3 derajat Celcius, titik didih 244 derajat Celcius, bilangan asam 1,90 mg KOH per gram sampel, viskositas kinetik 31,51 atau setara dengan 40 derajat Celcius, dan tegangan permukaan 37,0526. Gliserol ester yang digunakan sebagai base oil pada fluida pembarangan merupakan produk yang lebih ramah lingkungan dan terbarukan karena berasal dari turunan minyak sawit. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada Anggi. Baik, terima kasih Farah. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, Ibu dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya.